Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Ulum. Silakan duduk dulu. Ya terima kasih Pak. Silakan. Duduk dulu. Bagaimana kabarnya, Ulum? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat selalu. Iya. Selalu sehat. Pada ini kan masih musimnya musim kemarau, jadi musimnya baru panas, banyak keringat, dan kita harus tetap semangat dan tetap harus kita selalu sehat gitu ya, Ulum ya. Ulum ya. Oke, silakan duduk dulu dengan nyaman dan tenang, tidak usah takut dengan Pak Joko, karena biasanya kalau dipanggil guru BK itu biasanya siswa itu banyak yang takut ya, Ulum ya. Banyak takut, kita nanti ngobrol-ngobrol saja, nanti kita berbicara terhadap apa yang Ulum rasakan, dan nanti jawab pertanyaan dari Pak Joko ya. Tuh, gitu ya Ulum ya. Tuh, baik Ulum, jadi terima kasih sudah ke ruang BK pada pagi hari ini. Jadi nanti berdoa dulu, semoga nanti kita berdoa bersama-sama, semoga nanti kegiatan kita pagi hari ini berjalan dengan lancar, dan tentunya selalu mendapatkan berkah. Berdoa dulu ya Ulum ya. Ya, berdoa dulu dengan tenang dan nyaman. Berdoa menurut agama dan menurut masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Ulum. Ya, jadi tujuan kenapa Ulum saya panggil ke sini, mungkin Ulum sudah tahu ya, sudah tahu apa yang saya harapkan di sini. Yang pertama adalah langsung saja Ulum ya, tidak usah karena kita waktunya sekitar 40 menit. Nanti ada beberapa hal yang Pak Joko tanyakan kepada Ulum ya, nanti dijawab dengan jujur. Nanti Ulum nanti keluarkan semua unek-unek, jadi nanti keluarkan segala masalah yang dialami oleh Ulum. Jadi hari ini kamu masuk jam berapa? Jam 7. Kemudian ikut pelajaran jam 1, 2, 3, 4 ikut enggak? Tidak ikut ya, tidak ikut. Jam pertama, kedua, 3, 4 jam pelajaran apa? Kelas Ke 1 sampai 2 jam IPA Pak, dan jam 3 sampai 4 jam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Oh iya, baik. Jadi kenapa kok tidak masuk? Karena Bangun kesiangan ya. Jadi begini Ulum, jadi maksud dari kamu saya panggil ke sini, jadi saya harapkan nanti ada sesuatu hal yang ingin Pak Joko tanyakan kepada Ulum, nanti Ulum jawab dengan baik, dan tentunya nanti Ulum dengan nanti adanya bimbingan ini, saya harapkan nanti ada pemecahan apa yang jadi pada Ulum. Jadi kemarin dan hari-hari kemarin Ulum kan tidak pernah masuk sekolah. Ya, tidak masuk sekolah ya. Tidak masuk sekolah sampai beberapa kali dan tanpa keterangan. Gitu ya. Dan tanpa keterangan. Dan tentunya itu ada penyebabnya. Kenapa Ulum kok tidak pernah berangkat sekolah? Bangun kesiangan atau mungkin malas dengan pelajaran jam pertama, jam kedua, atau bagaimana? Bangunnya kesiangan sama malas pelajaran, bangunnya kesiangan. Kalau bangun kesiangan itu apakah Ulum tidak pernah dibangunkan oleh orang tua? Kadang. Jadi ketika bangun siang itu otomatis juga tidak sholat subuh juga ya? Iya, tidak sholat subuh juga. Dan orang tua kadang membangunkan, kadang juga tidak membangunkan. Iya. Kemudian Ulum itu kalau malam sampai jam berapa kalau tidur itu? Hampir mau subuh. Mau subuh. Lah kenapa kok hampir subuh? Itu sudah pagi loh itu. Main game online. Pakai HP itu? Iya, pakai HP. Kok juga punya pakai data? Di sama orang tua.
Dan orang tua tahu tidak dengan itu, dengan kamu dibelikan paket data itu kemudian dibuat untuk kegiatan game? Kadang tahu kadang enggak Pak. Kadang enggak, kadang tahu kadang tidak ya. Kedua, game itu dengan siapa? Dengan teman kamu satu sekolah atau dengan teman sekolah yang lain? Atau dengan teman-teman di rumah sekitar rumah kamu? Dengan teman-teman di lingkungan sekitar. Dengan Teman-teman di lingkungan di sekitar. lingkungan sekitar. Jadi nge-game itu ya. Oh gitu. Jadi nge-game itu dari jam berapa? Jam 9 Pak. Di jam 9 sampai hampir jam 2 jam 3 ya? Iya. Sampai pagi ya? Sudah berapa lama itu kamu semacam itu? Sudah berapa lama? Hampir 3 bulan Pak. 3 bulan. Kemudian orang tua kamu juga tidak pernah bahasa jadinya ngandani atau tidak pernah apa ya, memperhatikan, menanyakan. Karena kamu kan game di rumah juga ya? Iya Pak. Di rumah. Apa orang tua kamu tidak pernah ngandani apa ya? Apa tidak pernah memberitahu bahwa kamu itu sudah malam harus tidur, besok sekolah itu tidak pernah? Tidak Pak. Tidak pernah. Tidak. Nah, kenapa orang tua kamu tidak pernah memperhatikan kamu itu ya? Karena sibuk dengan pekerjaannya Pak. Sibuk dengan pekerjaannya. Ngomong-ngomong, pekerjaan orang tua kamu apa ya? Kerjaannya buruh tani Pak. Bertani. Oh, capek mungkin ya? Iya. Kalau kamu sudah capek jadi sudah tidak pernah memperhatikan kamu ya? Oh gitu ya. Kemudian apa lagi kamu? Kok bisa sampai game online itu karena teman kamu atau bagaimana? Atau karena kamu itu ikut-ikutan teman kamu? Bagaimana? Ikut-ikutan teman saya Pak. Itu yang kamu dapat apa? Kesenangan Pak. Kesenangan. Oh, kesenangan ya. Kamu tidak berpikir bahwa besok kamu itu sekolah itu, berpikir tidak? Enggak Pak. Tidak ya pada waktu itu ya. Oh gitu ya. Jadi game seperti Free Fire dan game-game yang mungkin menantang gitu ya. Iya. Sebenarnya itu berapa orang kalau main game semuanya itu? 4 orang. 4 orang. Oh, 4 orang. Jadi kamu dengan 3 orang teman kamu itu ya. Iya. Itu juga pakai datanya pasti ya cepat habis. Kalau semacam itu. Kamu juga minta orang tua ya? Iya. Kemudian begini, kemudian orang tua kamu masih semuanya masih ada ya? Masih ada? Masih ada. Kemudian saya kan juga sudah kenal kamu dengan lama karena kan kamu kelas 8 muridnya Pak Joko. Kamu juga sudah kenal dengan Pak Joko. Kemudian orang tua kamu dua-duanya masih sugeng ya? Iya, masih sugeng. Kemudian untuk pekerjaan orang tua kamu yang perempuan apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Yang laki-laki? Buruh tani. Buruh tani. Baik. Sudah berapa lama kamu tidak dibangunkan orang tua kamu ketika telat itu? Hampir 1 tahunan. 1 tahunan. Jadi kamu sudah telat ya. Makanya saya lihat di absensi kamu, ya, di absensi kamu. Di absensi kamu itu kan banyak sekali kemudian tanpa keterangan dan lain-lain semacam itu. Iya, betul ya? Iya. Kemudian gini, belum. Tentunya kamu itu selain tadi kamu sering tidak berangkat sekolah tanpa keterangan, kemudian kamu juga sering telat bangunnya kesiangan. Ada lagi masalah yang lain selain itu sehingga kamu kok tidak pernah berangkat sekolah itu. Kamu tidak suka dengan pelajaran apapun. Sampai jam pertama itu saya tidak berangkat, kemudian baru berangkat jam 9, jam 10 semacam itu. Matematika sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris dan matematika. Kenapa dengan bahasa Inggris dan matematika? Enggak tahu Pak. Males. Oh, males hitung-hitungan itu ya. Jadi kamu tidak usah takut dengan pertanyaan dari Pak Joko ini. Nanti kita selesaikan bersama-sama. Intinya apa? Intinya kamu jangan sampai, intinya kamu mengutarakan semua yang ada dalam masalah kamu, diutarakan undang-undang kamu kepada Pak Joko. Nanti kita selesaikan bersama-sama. Kita selesaikan bersama-sama. Kemudian nanti pasti ada jalan keluarnya semacam itu. Semacam itu. Selain itu, kalau malam main game sampai pagi, kemudian bangun kesiangan, tidak pernah dibangunkan oleh orang tua, kemudian
juga malas berangkat itu juga jam pertama, kedua, ketiga, keempat itu mungkin jam pertama matematika ya? Iya. Matematika jam 3 dan keempat bahasa Inggris. Iya. Bahasa Inggris. Kenapa kamu kok sampai tidak senang dengan matematika atau hitung-hitungannya atau tak dulunya sampai Hitung-hitungannya. hitung-hitungannya? Paling mumet ya. Iya. Kemudian kalau bahasa Inggris. Bahasa Inggris enggak mudeng, Pak. Enggak mudeng. Tidak mudeng. Tidak mudeng ya. Baik. Begini, jadi kemudian saya tanya, kamu kalau pulang sekolah itu ketika kamu sekolah itu sering ditanyakan bertanya enggak orang tua kamu, belum sudah pulang belum baru jam berapa? Contohnya kan enggak? Tidak, Pak. Tidak pernah. Tidak pernah ya. Tidak pernah. Kemudian belum ketika kamu belajar, apa kamu sering disuruh belajar oleh orang tua kamu? Tidak pernah ya. Tidak pernah disuruh ulun belajar, tidak pernah. Tidak, Pak. Kemudian kalau kamu ngobrol-ngobrol sama orang tua kamu ketika pas apa? Pas jalan-jalan, atau pas makan, atau pas apa? Pas makan, Pak. Makan. Pas makan di rumah ya. Jadi ngobrol-ngobrol. Apa yang kamu diobrolkan orang tua kamu? Sampai perkembangan kamu sekolah tidak pernah ditanyakan sampai kamu berangkat sekolah jam berapa, kemudian pulang jam berapa itu? Tanyakan kan tentang nilai sekolah. Hanya nilai sekolah aja ya? Nilai bagus atau tidak ya? Bu, nilai kamu bagus tidak? Lumayan. Lumayan gitu. Kamu kan juga ikut LDK ya? LDK latihan kepemimpinan ya? Sebenarnya LDK itu juga bagus untuk melatih kepemimpinan ya, untuk melatih kepemimpinan. Salah satunya itu. Kemudian belum, jadi bimbingan itu kan kita pemecahan masalah ya, makanya kamu harus apa yang kamu rasakan, apa yang menjadi masalah kamu ketika kamu berangkat sekolah, kemudian kok sampai tidak berangkat sekolah, kalau ada masalah di sekolah, kamu harus utarakan kepada Pak Joko. Nanti kita sama-sama menyelesaikan, tentunya dengan niat kamu yang tulus, harus bisa mengubah segala tingkah laku yang selama ini yang negatif itu dalam artian bahwa tidak berangkat sekolah, tidak sholat, kan kamu kan agamanya Islam, betul ya, tidak sholat, bangun kesiangan, kemudian malam itu juga sampai pagi untuk game online dan lain semacam itu. Kamu juga harus berpikir semacam apakah yang kamu lakukan itu selama ini betul atau tidak. Kemudian juga masalahnya bahwa di bimbingan ini berarti kita harus ada niatan yang ikhlas, niatan yang tulus, betul ya? Iya. Yang tulus. Agar kenapa? Agar nanti kamu segala masalah kamu bisa terselesaikan dengan diri kamu sendiri. Ya, jadi seperti Pak Joko ini tidak bisa menyelesaikan kalau kamu itu memang tidak punya niat untuk menyelesaikan segala masalah kamu. Ya, kalau saya melihat masalah kamu itu banyak. Salah satunya mungkin bangun kesiangan, tidak berangkat sekolah, tidak dapat dengan pelajaran jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, betul tidak? Iya. Tadi apa? Matematika dan bahasa Inggris. Kamu juga malam juga game online, tidak pernah sholat karena kamu kan agamanya kan Islam, betul tidak? Iya. Betul tidak Lum? Ya semacam itu. Jadi dengan saya sudah melihat hasil dari pertanyaan wawancara tadi, kemudian begini Lum, seseorang ya, manusia itu tentunya kan ada ketika berbuat negatif, ada ketika kita positif. Tentunya kita harus bisa memilih apakah kita akan selamanya berbuat semacam itu yang endingnya tadi malah nanti menambah kamu untuk tidak sekolah, malah kamu nanti kalau tidak pernah tidak pernah sekolah, otomatis kamu ketinggalan pelajaran. Dan ketinggalan pelajaran juga tidak pernah, pasti tidak akan mengerjakan PR. Iya betul tidak? Iya. Iya, pekerjaan rumah. Apakah kamu ketika tidak berangkat sekolah mengerjakan PR? Tidak. Tidak pernah ya, apalagi mapel apa? Mapel matematika. Dan apel Bahasa Indonesia. bahasa
bahasa Indonesia, ya. Apalagi kamu hafal itu, ya. Otomatis kamu kan juga ketinggalan pelajaran. Yang dirasakan Ada rasa gitu. yang dirasakan sangat kecewa Kecewa karena apa? karena nggak berangkat sekolah. Ya, berangkat sekolah. Kemudian juga menghabiskan apa? Tadi kemudian tadi Iya Pak. apa? Menghabiskan apa? Pakai data toh? Iya. Iya. Karena harusnya kamu diberikan oleh orang tua pakai data itu 1 minggu, betul tidak? Iya. Itu yang habis mungkin bisa 2 malam, 3 malam, betul tidak? Iya Pak. Betul tidak? Iya, karena dibuat untuk kegiatan game online. Ya. Kemudian yang kamu rasakan selama ini apalagi selain itu? Dengan mata pelajaran yang kamu rasakan, dengan nilai-nilai yang sudah kamu rasakan ketika kamu sudah hampir berapa tahun? Ya, bertahun ya? Kamu sering telat sekolah ya? Kalau di absensi itu kan kamu sulit dari alfa semacam itu. Itu yang kamu rasakan apa? Apa kamu itu tidak berangkat itu merasa senang? Wah, namanya senang gitu. Bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Merasakan sangat malas Pak. Malas. Malas untuk berangkat ya. Kemudian selain malas apa lagi? Dengan kamu tidak mengikuti pelajaran itu. Kecewa dengan siapa? Dengan orang tua kamu, ataukah dengan diri kamu sendiri, ataukah dengan dengan guru yang ada di sini? Bagaimana? Dengan diri saya sendiri. Kenapa kok kamu kecewa dengan diri saya sendiri? Karena banyak ketinggalan pelajaran. Selain itu, selain banyak ketinggalan pelajaran, untuk nilai bagaimana? Nilai Sangat jelek ya. Aja kemarin ketika pas semester kemarin bagus ya, tapi karena kamu sudah tidak berangkat, otomatis nilai untuk semester ini juga kamu tidak begitu bagus ya, Rum ya? Iya. Jadi begini belum. Jadi saja yang mau kamu sampaikan, apalagi yang kamu sampaikan? Tidak ada, cukup ya. Jadi terima kasih belum apa yang sudah kamu sampaikan kepada Pak Joko. Jadi bimbingan itu adalah bagaimana seorang guru itu memberikan bantuan kepada orang lain. Bantuan itu salah satu adalah pemecahan masalah, ya, pemecahan masalah. Jadi kamu itu sharing sama Pak Joko apa yang kamu rasakan, ya, selama ini dengan data-data tadi, tidak berangkat sekolah, kemudian banyak direkap absensi itu banyak yang kemudian kamu juga sering berangkat, kemudian siang berangkatnya dengan semacam itu. Tentunya nanti dengan kamu bertemu dengan Pak Joko ini paling tidak ada sedikit ya pemecahan masalah, dan pemecahan masalah itu tentunya juga sesuai dan itu harus diniati diri kamu sendiri. Oke, itu enggak. Pak Joko tidak bisa merubah apa yang kamu alami kalau kamu tidak mau berubah. Paham ya, Om ya? Ya. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang mungkin saya tangkap dengan omongan-omongan kamu tadi. Salah satunya mungkin dengan bolos, kemudian tidak berangkat. Tapi kamu juga merokok ya? Dan merokok ya semacam itu. Nah itu mungkin begini belum. Jadi ketika kamu setelah saya panggil ini, saya juga ada gambaran bahwa semua manusia itu pasti tidak sempurna. Betul tidak? Manusia tidak sempurna, dan tentunya apakah kamu akan selamanya semacam itu? Apakah kamu akan mengorbankan masa depan kamu dengan tiap malam mungkin merokok, kemudian apalagi tidak sholat? Apakah kamu akan selamanya akan semacam itu? Tidak ya. Tidak. Apa kamu juga akan mengorbankan masa depan kamu, karir kamu yang ada di sekolah, ya, mengorbankan karir kamu yang ada di sekolah, dan tentunya kamu juga punya masa depan. Setiap manusia itu punya masa depan dulu. Betul?
Nah, masa depan kamu kan tergantung dengan kamu sendiri. Atau kamu akan mengorbankan masa depan kamu? Tidak, Pak. Eh? Tidak. Tidak ya? Iya. Tidak. Jadi yang saya katakan bahwa semua siswa peserta didik itu punya masa depan, ya, punya karir, punya potensi, punya masa depan, dan tentunya punya harapan, ya. Tentunya kamu kan punya cita-cita. Cita-cita kamu apa? Belum tahu, Pak. Ya belum tahu. Cita-cita kamu belum tahu. Cita-cita kamu yang kira-kira kamu sudah tahu apa? Polisi, dokter, atau guru, pengusaha? Pengusaha. Pengusaha. Untuk meraih cita-cita kamu itu, ya, belum. Tentunya itu kita harus berusaha, berikhtiar. Ikhtiarnya apa, Bro? Kalau ingin menjadi orang yang sukses, kalau kamu ingin jadi pengusaha tadi, salah satunya apa? Rajin belajar, Pak. Rajin belajar. Kalau kamu orang Islam apa? Rajin sholat. Rajin sholat dan berdoa, betul tidak? Ya, Mendoakan sama orang tua. Apalagi belajar yang rajin. Sekarang maksudnya setelah kamu tahu bahwa yang saya lakukan selama ini negatif, jabatan negatif itu sudah tidak baik, macam-macam. Tadi kan game online, bangun kesiangan, tidak sholat, merokok, dan sering bolos. Sekarang apa yang ingin kamu lakukan setelah kamu meluapkan semua masalah kamu kepada Pak Joko tadi? ingin merubah semuanya. Ingin merubah semuanya. Betul, kamu ingin merubah semuanya. Iya. Itu merubah itu dengan hati yang tulus atau hanya dengan merubah gitu saja? Karena kalau tidak dengan tulus itu juga tidak akan bisa. Dengan apa? Dengan merubah ya. Merubah tingkah laku kamu itu ya. Iya. Iya, merubah tingkah laku kamu yang apa? Yang jelek, Pak. Yang jelek. Salah satunya tadi apa? Merokok, main game online, kemudian bolos, Iya. tidak Sekolah. berangkat sekolah dan lain itu ya. Jadi kamu ingin merubah ya. Jadi setelah saya kan tahu masalahnya, ya. Setelah tahu masalah yang kamu lakukan, kemudian kan kamu juga punya niatan untuk merubah, betul tidak? Ya. Untuk merubah apa yang sudah kamu lakukan selama ini, ternyata itu tidak baik, ternyata itu kurang baik, tidak berangkat sekolah, bolos, merokok, kemudian malam bekerja pagi, itu kan juga faktor kesehatan juga berpengaruh. Kalau kamu sering tidur malam, itu kan juga kesehatan juga kan lebih tidak baik, betul tidak? Iya, Pak. Itu belum ya. Jadi semacam itu loh. Jadi intinya itu. Jadi harapan kamu sekarang apa? Harapan kamu. Sekarang harapan kamu. Harapannya orang tua bisa membangunkan pagi dan saya bisa berangkat sekolah. Coba kelas sedikit. Yang pertama harapan kamu apa? Coba harapan kamu. Yang pertama orang tua bisa membangunkan Perhatian. pagi. Ya, membangunkan. Kalau memang pagi bangunnya kesiangan. Iya, Pak. Oke. Kemudian perhatian. Iya. Apalagi Bisa berangkat sekolah tepat waktu. bisa berangkat sekolah tepat waktu. Kenapa lagi? Tidak bolos lagi. Tidak bolos lagi. Apalagi Tidak merokok. tidak merokok. Kemudian selain faktor orang tua kamu yang ingin kamu rubah sekarang apa? Mungkin dari hati kamu loh, ya. Dari hati kamu itu bagaimana? Ingin merubah seperti apa? Merubah. Karena gini loh, jadi semua permasalahan itu kalau kamu tidak diniati dengan tulus, kamu ingin merubah, ya, dan kamu harus berpikir bahwa apakah aku selamanya akan seperti ini? Betul tidak? Apakah aku akan mengorbankan masa depan saya ketika kelas 8 di SMP ini? Apakah selamanya akan seperti ini? Kamu juga berpikir gitu loh. Oke? Dengan cara kamu berpikir semacam itu, jadi kamu tentunya punya kerentek, tahu nggak kerentek? Kerentek itu punya niat kerentek untuk merubah apa yang kamu lakukan semacam itu. Jadi betul kamu ingin merubah dengan apa yang sudah kamu lakukan yang selama ini kamu anggap salah. Iya. Ya.
merubahnya dengan cara apa? Salah satunya tadi saya kok belum terlalu bisa menyimpulkan. Salah satunya apa tadi? Merubah satu, sholat tepat waktu, kemudian berangkat sekolah, kemudian tidak merokok, kemudian kalau malam tidak begadang, tidak begadang, kemudian belajar yang rajin, yang selanjutnya tadi kalau mencoba untuk belajar kepada apa tadi matematika. Sebenarnya gini loh, untuk mapel itu kalau kamu memang betul-betul diniat untuk belajar, kamu pasti bisa akan mengikuti. Kalau kita sudah pertama kali kita kok merasa bahwa sulit, matematika sulit ya, matematika itu nanti kamu sudah punya gambaran bahwa itu angel. Tidak, ketika kamu tidak tahu bisa ditanyakan kepada matematika, betul enggak? ya. Kalau kamu mau niatan untuk belajar, tapi ketika pertama sudah bilang sulit, kok belum pernah mencoba, pasti kamu akan sulit selamanya, betul enggak? Iya. Yang terakhir sekarang harapannya kamu sekarang setelah mengikuti bimbingan konseling ini, kamu kan sudah meluapkan semua permasalahan yang ada pada diri kamu. Sekarang apa yang kamu harapkan? Harapannya orang tua bisa memperhatikan. Kemudian Terus apa? berangkat sekolah. Berangkat sekolah, kemudian apalagi tidak game, apalagi sholat tepat waktu, kemudian tidak merokok, kemudian apalagi belajar untuk mengikuti pelajaran apa? Matematika Dan bahasa Inggris gitu ya Lum ya. Jadi semacam itu. Jadi ketika kamu sudah dengan niat untuk merubah semua yang kamu lakukan yang selama ini kamu anggap salah, itu betul-betul dilakukan ya, betul-betul dilakukan, karena kita kontra dengan apa yang seperti tadi. Jadi kamu harus komitmen, tahu nggak? Komitmen itu berapa? Komitmen itu adalah itu bahwa saya itu sudah ibaratnya berjanji, komitmen pada diri saya bahwa saya akan merubah segala tingkah laku yang ada dalam dan tadi sudah lakukan yang saya anggap salah. Itu loh ya. Jadi jangan kamu lakukan dan kamu diulang lagi, dan semoga kamu menjadi anak yang baik, menjadi anak yang pintar, dan tentunya kamu bisa meraih masa depan dengan baik. Gitu loh ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi kamu nanti masuk ke kelas, kemudian mengikuti pelajaran yang sudah disampaikan oleh Pak Ibu. Terima kasih. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu, semoga nanti bimbingan kita pada pagi hari ini dapat mendapatkan berkah dan kemanfaatan. Ya. Terima kasih. Kita berdoa dulu. Bismillah. Kita mulai. Terima kasih Ulum atas waktunya. Saya ulang lagi, semoga menjadi anak yang cerdas ya, meraih mimpi kamu dan masa depan kamu. Terima kasih.